Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dayu Oka. Jadi saya adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Denpasar, jurusan Kebidanan Program Studi D3 kelas A. NIM saya 030. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi prinsip-prinsip epidemiologi. Nah, jadi pembahasan kita kali ini yaitu mengenai prinsip-prinsip epidemiologi, kemudian ada frekuensi masalah kesehatan, lalu ada ukuran-ukuran epidemiologi, dan yang terakhir itu statistik dasar. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip epidemiologi ini, sebelumnya ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu epidemiologi. Nah, jadi epidemiologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu epi dan demos serta logos. Epi berarti pada, demos berarti penduduk, dan logos ilmu. Dengan demikian, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada rakyat. Ruang lingkup epidemiologi dalam masalah kesehatan itu meliputi 6E, yaitu etiologi, efikasi, efektivitas, efisiensi, evaluasi, dan edukasi. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip epidemiologi ini yang pertama yaitu mempelajari sekelompok manusia atau masyarakat yang mengalami masalah kesehatan. Kemudian yang kedua, menunjuk kepada banyaknya masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia yang dinyatakan dengan frekuensi mutlak atau rasio. Yang ketiga, menunjukkan kepada banyaknya masalah-masalah kesehatan yang diperinci menurut keadaan-keadaan tertentu, di antaranya keadaan waktu, tempat, orang yang mengalami kesehatan. Dan yang terakhir, merupakan rangkaian kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mengkaji masalah-masalah kesehatan sehingga diperoleh kejelasan dari masalah tersebut. Selanjutnya ada frekuensi masalah kesehatan. Nah, frekuensi masalah kesehatan ini adalah keterangan tentang banyaknya suatu masalah kesehatan yang ditemukan dalam sekelompok manusia yang dinyatakan dengan angka mutlak, rate atau rasio. Di mana untuk mengetahui frekuensi masalah kesehatan yang terjadi pada sekelompok orang atau masyarakat harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menemukan masalah-masalah kesehatan melalui cara yang pertama, penderita datang berobat ke puskesmas, terutama penyakit menular dan berbahaya dan dapat menimbulkan wabah penyakit. Lalu ada laporan dari masyarakat yang datang ke puskesmas, serta kunjungan rumah dalam rangka perawatan keluarga. Kemudian yang kedua, ada penelitian atau survei kesehatan. Lalu ada studi kasus. Nah, selanjutnya ada ukuran-ukuran epidemiologi. Yang pertama ada perhitungan frekuensi penyakit, kemudian ada ukuran morbiditas, kemudian yang ketiga ada ukuran mortalitas, dan yang terakhir ada ukuran fertilitas. Nah, kita beralih ke materi yang pertama, yaitu perhitungan frekuensi penyakit, di mana ini terdiri dari 3, yaitu ada rate, rasio, dan juga proporsi. Yang pertama kita bahas rate terlebih dahulu. Rate merupakan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk di mana peristiwa itu berlangsung dalam suatu batas tertentu. Nah, jadi untuk rate ini rumusnya sebagai berikut. Kemudian ada rasio. Rasio ini merupakan perbandingan dari dua nilai kuantitatif. Jadi rasio sama dengan A per B. Kemudian ada proporsi. Nah, proporsi ini misal proporsi kematian karena DHF adalah jumlah yang mati karena DHF dibagi jumlah suruh kematian. Rumusan dari proporsi itu sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada ukuran morbiditas. Untuk ukuran morbiditas ini terdiri dari 2, yaitu ada incidency rate dan juga prevalency rate. Untuk incidency rate ini ialah jumlah kejadian atau penyakit kasus baru pada kelompok penduduk tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, adapun angka insidensinya sebagai berikut. Nah, manfaatnya ini, angka insidensi itu dapat digunakan untuk mengukur angka kejadian penyakit. Lalu ada dalam penelitian epidemiologi itu menjadi sebab akibat,
Kemudian perbandingan antara berbagai populasi dengan pemaparan yang berbeda, kemudian untuk mengukur besarnya risiko determinan tertentu. Yang kedua ada prevalency rate. Prevalency rate ini yang pertama itu ada point prevalence, yaitu jumlah seluruh penderita maupun yang lama ataupun yang baru ada pada suatu saat tertentu. Jadi point prevalence itu rumusnya sebagai berikut. Kemudian ada periode prevalence, jadi merupakan jumlah seluruh penderita. Jadi yang lama dan yang baru ada pada satu periode tertentu. Rumusnya point prevalence itu. Nah, manfaat ukuran prevalensi ini juga menggambarkan tingkat keberhasilan program pemberantasan penyakit, kemudian penyusunan perencanaan pelayanan kesehatan, misalnya obat, tenaga, ruangan, kemudian menyatakan banyaknya kasus yang dapat didiagnosis. Yang ketiga ada ukuran mortalitas. Untuk ukuran mortalitas ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada growth death rate atau CDR, kemudian ada infant mortality rate, kemudian ada perinatal mortality rate, dan yang terakhir ada maternal mortality rate. Untuk CDR yang pertama atau growth death rate ini adalah angka kematian kasar, jumlah kematian yang dicatat setiap selama 1 tahun per 1000 penduduk di pertengahan tahun yang sama. Kemudian untuk CDR ini rumusnya sebagai berikut. Lalu ada IMR sebagai berikut rumusnya. Kemudian ada PMR dan MMR. Selanjutnya ada ukuran fertilitas. Jadi angka kelahiran kasar adalah jumlah kelahiran yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk di pertengahan tahun yang sama. Untuk CBR ini contohnya adalah sebagai berikut. Nah teman-teman, setelah kita mengenal ukuran-ukuran yang tadi, jadi kita beralih ke statistik dasar. Jadi untuk statistik dasar ini dalam kehidupan sehari-hari, kata statistika itu sangat akrab ya bagi kita. Bahkan di negara kita terdapat suatu lembaga yang bernama Badan Pusat Statistik atau BPS. Di sisi lain, kita juga sering mendengar istilah observasi, data, sensus, sampel, populasi, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak definisi beberapa istilah tersebut. Statistika adalah kumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data, dan kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mengambil kesimpulan yang didasarkan pada data tersebut. Kemudian, data adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Populasi adalah koleksi lengkap semua elemen yang akan diselidiki suatu koleksi. Kemudian, sensus adalah koleksi data dari semua anggota dalam populasi. Sampel adalah sebagian koleksi anggota yang dipilih dari populasi. Nah, sebelumnya kan kita telah mendefinisikan sampel dan populasi. Nah, sekarang ada tipe-tipe data. Jadi, ada parameter dan juga statistik. Parameter ini suatu ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu populasi. Kemudian statistik itu adalah ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu sampel. Contohnya ini, kalau parameter itu misalnya berdasarkan sensus ekonomi tahun 2010 terdapat 35% rumah tangga di Indonesia tergolong miskin. Nah, angka 35% ini adalah parameter karena ia diperoleh dari populasi, yaitu seluruh rumah tangga di Indonesia. Kemudian, kalau contohnya yang kedua, berdasarkan hasil survei terhadap 37 orang mahasiswa pendidikan matematika, diperoleh bahwa rata-rata nilai matematika mereka adalah 6,75. Jadi angka 6,75 ini adalah statistik karena ia diberikan oleh sampel yang terdiri dari 30 orang mahasiswa tersebut. Jelas ya teman-teman? Kemudian ada level pengukuran.
Nah, terdapat 4 macam level pengukuran yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan data, yaitu level nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, dalam statistika terapan, level pengukuran data merupakan faktor yang penting dalam menentukan prosedur dan metode statistika apa yang akan digunakan. Jadi, mari kita simak ya penjelasan mengenai level nominal. Nah, untuk level itu yang pertama ada level nominal. Level nominal ini dicirikan oleh data yang terdiri atas nama-nama, label, atau kategori. Contohnya yaitu yang pertama, ya, tidak tahu. Biasanya ini diberikan pada lembar kuesioner. Kemudian yang kedua ada level ordinar. Ini dicirikan oleh data yang dapat disusun dalam urutan tertentu, tetapi selisih nilai-nilainya tidak dapat ditentukan atau bahkan tidak bermakna sama sekali. Nah, contohnya itu ada nilai akhir pada KHS mahasiswa yang diberikan oleh Pak Ruli, Caritas E, D, C, B-, B, AA. Nah, nilai-nilai ini dapat diurutkan, misalnya nilai A lebih baik dari B, tetapi seberapa besar selisih antara A dan B tidak dapat ditentukan, jelasnya A sampai B tidak bermakna. Kemudian yang ketiga itu ada level interval. Nah, seperti level ordinal dengan sifat tambahannya adalah selisih antara dua data mempunyai makna. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Tahun 542, 1000, 2000, 2008 merupakan data dalam level interval. Nah, data ini diurutkan dan dapat diketahui selisih antara 2 tahun sekarang, namun ia tidak ada titik nol alami. Nah, artinya walaupun tidak dimulai dari nol dan tahun nol hanya sebagai titik nol buatan manusia sebagai ganti titik nol alami yang menyatakan tidak ada waktu. Nah, yang terakhir ada level rasio. Seperti level interval, namun ia mempunyai titik nol alami sebagai titik awal. Contohnya itu yang pertama harga. Harga-harga buku teks mahasiswa merupakan data level rasio di mana harga Rp0 menentukan tidak ada harga alias gratis. Bagaimana nih teman-teman mengenai prinsip-prinsip epidemiologinya? Nah, sudah kebayang kan apa yang telah saya jelaskan tadi? Kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa klik link ya yang saya terterakan di bawah ini ya. Nah, teman-teman, sekian dulu ya penjelasan dari saya. Nah, nanti saya akan menjelaskan lagi di materi selanjutnya. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.